Halo semuanya, di video kali ini Koko akan lanjutin lagi pembahasan specimen paper untuk A-Level Cambridge. Di video sebelumnya Koko udah bahas dari nomor 1 sampai nomor 7. Di video kali ini Koko akan bahas 3 soal terakhir, yaitu nomor 8, 9, dan 10. Bagi kalian yang sedang mempersiapkan diri untuk mengikuti tes A-Level atau tes NTU ataupun NUS, menurut Koko pembahasan ini sangat relevan dan bisa dijadikan sebagai tambahan atau bahan latihan soal kalian. Sebelum Koko bahas nomor 8, bagi yang belum subscribe channel Koko, jangan lupa untuk di-subscribe terlebih dahulu. Jangan lupa di-like video ini. Kalian juga bisa share video ini jika menurut kalian video pembahasan ini bermanfaat dan bisa dimengerti. Kita langsung lihat soal nomor 8. Soal nomor 8 ini tentang vektor. Diagram berikut menunjukkan suatu bangun OABC. OABC itu adalah piramid atau piramida, di mana OA adalah 2 unit, OA itu 2, OB 4 unit, dan OC 2 unit. Jadi OA-nya 2, OB-nya 4, OC-nya 2. The HOC is vertical. Sisi OC itu vertikal. Alas OAB itu horizontal. Alasnya horizontal. Dan sudut antara AO dan B itu 90 derajat. AOB ini 90 degree. Koko akan kasih simbol 90 degree di sini. Nah, dia 90 degree. Kemudian karena OC vertikal dan OAB horizontal, maka sudut antara OC dengan bidang alas itu juga 90 degree. Kurang lebih seperti itu. Unit vectors I, J, and K are parallel to OA, OB, and OC. Jadi OA ini unit vector I, OB unit vector J, OC unit vector K. Tengah-tengah dari AB dan BC itu adalah M dan N. Jadi mereka midpoint. Pertanyaannya, nyatakan ON dan CM dalam I, J, dan K. Jadi yang kita mau cari adalah ON. ON ada di sini. Kemudian kita juga mau mencari CM. CM ada di sana. Nah, misalnya seperti itu. Pertama, Koko akan cari dulu ON. Tapi sebelum Koko cari ON, Koko akan menyatakan OA, OB, dan OC dalam bentuk vektor. Supaya lebih mudah untuk dilihat. Position vectors untuk A. Ini panjang sisinya 2. Berarti X-nya 2, J sama K-nya akan 0. Jadi 2, 0, 0. Karena OA terletak di alas. Jadi OA ini 2, 0, 0. Position vectors untuk B. X-nya 0, Y-nya 4. Karena J-nya, dia sejajar dengan J. Dan panjang unitnya 4. Jadi I-nya 0, tapi J-nya 4. K-nya 0 juga, karena dia berada di alas. Jadi ini 0, 4, 0. Kemudian unit vector atau position vector maksudnya untuk C, karena dia ada di bagian tinggi, maka alasnya semuanya 0. X-nya 0, Y-nya 0. Z-nya atau K-nya itu 2. Karena OC itu 2 unit. Jadi 0, 0, 2. Nah, begitu kita tahu begitu kita tahu position vectors untuk A, B, dan C, Koko bisa cari ON. Karena N itu adalah tengah-tengahnya BC. N is midpoint of BC. Jadi Koko bisa bilang BN, Koko tulis di bawah sini aja. BN itu akan sama dengan vectors NC. Kenapa sama? Karena dia midpoint. BN sama dengan NC. BN adalah ON minus OB. Sedangkan NC adalah OC minus ON.
Dengan demikian kalian bisa dapat 2ON sama dengan OB plus OC. 2 kali ON sama dengan OB. OB itu adalah position vectors of B, yaitu 040, ditambah OC 002. 040 ditambah 002. Hasilnya adalah 2ON equals to 042, maka ON-nya tinggal dibagi 2 semua. 021. Itulah vectors ON. Koko nyatakan dalam kolom vektor, kalian boleh juga nyatakan dalam IJK. 2J plus K. Itu juga boleh. Berikutnya kita akan cari CM. CM itu adalah CM itu adalah OM minus OC. Jadi untuk bisa menghitung CM, kita perlu OM terlebih dahulu. OC-nya udah tahu. Jadi kita akan cari dulu OM. Untuk mencari OM, sama seperti waktu Koko mencari ON. Karena M itu midpoint AB, Koko bisa bilang AM itu equals to MB. Karena dia midpoint. Jadi AM equals to MB. Dengan cara yang sama, Koko akan dapat OM minus OA equals to OB minus OM. Maka 2OM equals to OA plus OB. OA adalah 200. OA itu adalah position vectors of A. Koko udah tulis tadi di atas 200. OB adalah position vectors of B, yaitu 040. Dengan demikian 2OM kita adalah 240. Maka OM-nya tinggal dibagi 2, yaitu 120. Itu dalam kolom vektor. Kalau mau dinyatakan dalam IJK, Koko boleh tulis I plus 2J. K-nya 0. Itulah OM. Inilah pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, hitunglah sudut antara ON dan CM. Angle between ON and CM. Kita udah tahu ON itu apa. Kita udah tahu, tunggu sebentar, Koko nggak teliti. Belum selesai ya, Koko baru dapat OM di sini. Yang ditanya adalah CM. Jadi ini belum selesai. Kita masih harus lanjutin sedikit. CM itu adalah OM minus OC. OM-nya 120. OC-nya tadi 002. Ada di atas sana. 002. Dengan demikian, CM-nya adalah 12 min 2. 12 min 2. Atau kalau kita nyatakan dalam IJK, kita akan dapat I plus 2J minus 2K. Itu jawabannya. Kita balik lagi ya ke bawah. Kita mau mencari sudut antara ON dan CM. ON kita udah tahu. CM kita juga udah tahu. Tadi ON-nya adalah 021. CM-nya tadi adalah 12 min 2. Untuk mencari sudut antara ON dan CM, Koko bisa gunakan dot product. ON dot CM equals to magnitude of ON, magnitude of CM, cos angle between them. Katakanlah alpha. ON kita ganti 021, CM kita ganti 12 min 2, magnitude ON, Koko langsung aja square root, 0 kuadrat tambah 2 kuadrat tambah 1 kuadrat, yaitu akar dari 5. Kalau untuk CM, 1 kuadrat, 2 kuadrat, 2 kuadrat. 1 tambah 4 tambah 4, yaitu 9. Cos alpha. Kita dot produkkan sebelah kiri. 0 kali 1, 0.
tambah 4 kurang 2 sama dengan 3 akar 5 cos alfa. Dengan demikian, cos alfa itu adalah 2 per 3 akar 5. Alfanya kita bisa hitung. Cos inverse 2 per 3 akar 5. 2 per 3 akar 5. Yaitu 72,7 derajat. Itulah alfanya. 72,7 derajat. Sudut antara ON dan CM. Kalau lihat di gambar, ON dan CM. Sudutnya ya, bisa dilihat di sini. Berikutnya, buktikan bahwa panjang of the perpendicular, panjang tegak lurus dari M ke ON. Dari M ke ON. Itu adalah 3 per 5 akar 5. Dari M ke ON. Kalau kita lihat gambar dari M ke ON, Koko susah untuk gambar di sini karena ini 3 dimension. Si M ini ada di bagian ini. M itu ada di bagian AB. ON itu mungkin nggak berpotongan, nggak intersect dia, karena ini mungkin skew lines. Karena ON ada di bagian agak depan, kalau kita bayangin. Jadi agak susah untuk digambar. Tapi kalau Koko gambar sekilas, sederhananya aja, mungkin kita bisa bayangin kayak gini. Kalau Koko gambar 2 dimensinya ya. Anggap aja ini ON. Kemudian di sini ada titik M. Anggap aja kayak gitu. Yang kita mau cari adalah panjang tegak lurus dari M ke garis ON. Kita ingin cari ini. Tegak lurusnya berapa? Katakanlah ini tegak lurus. Nah, yang mau dibuktikan adalah panjang ini. Koko kasih nama D. Ini buktikan kalau dia 3 per 5 akar 5. Nah, untuk cari panjang itu, Koko akan cari dulu persamaan garis ON. Jadi ini adalah garis ON. Persamaan garisnya adalah R equals to RO, fixed point, ditambah T direction. Fixed point-nya, Koko boleh pilih titik O, yang gampang aja. Karena titik O dan titik N ada di garis ini. Jadi fixed point-nya Koko anggap titik O, supaya jadinya 0, 0, 0, plus T direction. Arah dari garis ON itu adalah vektor ON. Jadi direction-nya ini adalah vektor ON. Vektor ON kita udah cari di atas, 0, 2, 1, ada di sini. Jadi T kali 0, 2, 1. Inilah garis ON. T 0, 2, 1. Nah, untuk mencari panjang dari D, Koko perlu suatu poin di sini. Kita kasih nama ini poin F. Karena poin F ada di garis ON, maka Koko bisa anggap persamaan garis ON itu sebagai titik F. Jadi kita bisa bilang OF-nya itu adalah T 0, 2, 1. Atau OF-nya itu adalah 0, 2T, dan T. Nah, saat Koko sudah tahu OF, dan Koko sudah tahu koordinat dari M, M itu tadi I plus 2J, berarti koordinatnya 1, 2, 0. Kita bisa cari vektor MF. Vektor MF itu adalah OF minus OM. OF-nya adalah 0, 2T sama T. OM-nya adalah 1, 2, 0. Berarti MF kita ketemu. MF-nya kalau dihitung min 1, 2T min 2, dan T. Itu MF. Nah, dari sini kesimpulannya, kalau kita bisa mencari nilai T, MF-nya kita ketemu. Kalau MF-nya kita ketemu, distance-nya
atau magnitude-nya kita juga bisa cari. Jadi sekarang idenya adalah gimana cara Koko mendapatkan variabel T ini. Karena hubungannya tegak lurus, berarti MF kalau kita dot produkkan dengan ON, MF dot ON, karena perpendicular, hasilnya harus 0. MF dot ON harus 0. MF-nya min 1, 2T min 2. T. ON-nya adalah ON tadi 021 ya. 021. Hasilnya harus 0. Setelah kita hitung, kita akan dapat 0 tambah 4T minus 4 plus T equals to 0. 5T equals to 4. T equals to 4 over 5. T-nya ketemu, seperti yang tadi Koko bilang. MF-nya ketemu. T-nya ketemu, MF-nya ketemu. Substitusikan aja T-nya 4/5. Min 1, 2 kali 4/5, yaitu 8/5, dikurang 2. Kita dapat min 2/5. Kemudian 4/5. Itulah MF, vektor MF. Dengan kata lain, distance itu adalah akar dari min 1 kuadrat tambah min 2/5 kuadrat tambah 4/5 kuadrat. Karena distance itu adalah panjang atau magnitude dari MF. 1 tambah 4/5, 4/25, tambah 16/25. Kalau dihitung, 3/5 akar 5 units. Dan jawabannya benar. Terbukti apa yang soalnya minta. Kita tinggal tulis proven. Nomor 8. Agak panjang ya pembahasan nomor 8 ini. Skornya pun gede. Kalau kita lihat skornya 3, 3, dan 4. Skornya 10. Kita lanjut nomor 9. Diagram berikut menunjukkan kurva dari fungsi sin kuadrat 2x cos x. Sin kuadrat 2x cos x dari 0 sampai pi over 2. Nilai maksimumnya itu ada di titik M. Pertanyaannya, carilah x-koordinat dari M. Karena kita ngomongin nilai maksimum, berarti kita perlu turunan pertama. Jadi Koko akan turunkan dulu fungsi ini. Y equals to sin square 2x cos x. Untuk cari turunannya, kita harus pakai product rule. Anggap ini U, anggap ini V. Maka y-aksen itu adalah UV, U-aksen V maksudnya, plus UV-aksen. Koko langsung turunin ya, U-aksen turunan dari sin kuadrat 2x. Pangkat kali ke depan, pangkat kurang 1. Kali turunan dalam, turunan sin yaitu cos. Jangan lupa turunan sudut. Jadi inilah U-aksen ya, agak panjang. Kalau kalian bingung, kalian boleh kerjakan secara terpisah. Itu U-aksen. Pangkat ke depan, pangkat kurang 1 kali derivative of the inside. Turunan dari sin 2x, yaitu 2 cos 2x. Kali V, U-aksen kali V, ditambah U, sin square 2x, dikali V-aksen. Turunan dari cos adalah min sin. Turunan pertama ini harus bernilai 0 untuk mencari lokasi atau posisi dari stationary point. Jadi ini 0 sama dengan, sederhanain ya, 2 sama 2, 4. 4 sin 2x cos 2x kali cos x tambah kurang, karena ada minus di sini, dikurang sin kuadrat 2x sin
X sama dengan 0. Koko akan coba dengan pemfaktoran. Faktorin dulu sin 2X. 0 sama dengan sin 2X 4 cos 2X cos X dikurang sin 2X-nya kita kedepanin. Koko coret dulu supaya nggak bingung. Sin 2X-nya ke depan, 4 cos 2X cos X dikurang sin 2X sin X. Nah, itulah kita punya hasil dari pemfaktoran. Dari sini ada beberapa solusi yang mungkin. Solusi yang pertama adalah sin 2X-nya yang bernilai 0. Sin 2X sama dengan 0. Koko cari tahu dulu apa solusi dari sin 2X sama dengan 0. Kalau sin 2X sama dengan 0, berarti 2X-nya adalah sin inverse 0. Sin yang menghasilkan 0 itu ada beberapa value, yaitu 0, pi, 2pi, dan seterusnya. Jadi sin 0 itu 0, sin pi itu 0, sin 2pi itu 0, dan seterusnya. Maka X-nya adalah 0, pi over 2, pi, dan seterusnya. Ternyata nilai X yang Koko dapat dari equation ini tidak mungkin merupakan X dari M. Karena M itu letaknya antara 0 sampai pi over 2. Jadi nggak mungkin dari sini. Jadi ini kita reject aja semuanya. Satu kemungkinan lagi dari bentuk yang lebih kompleks di sini. Empat cos 2X cos X min sin 2X sin X sama dengan 0. Nah, kita harus coba cari solusi dari persamaan ini. Persamaan ini sedikit lebih kompleks dibandingkan persamaan yang pertama tadi. Kalau Koko coba pikirkan caranya, mungkin Koko bisa arahkan menjadi sin 2X-nya Koko ubah dulu menjadi 2 sin X cos X. Kemudian nanti dia akan berubah menjadi 2 sin kuadrat X cos X. Oke. Nah, Koko akan ubah sin 2X-nya jadi 2 sin X cos X. Kita akan dapat 4 cos 2X cos X dikurang 2 sin X cos X kali lagi dengan sin X sama dengan 0. Koko bagi 2 semua supaya angkanya nggak terlalu gede. Ini sisa 1, di sana sisa 2. Kita lanjutin lagi. 2 cos 2X cos X dikurang 1 sin kuadrat X cos X dikurang 1 sin kuadrat X cos X sama dengan 0. Koko bisa faktorkan cos X-nya sekarang. Faktorkan cos X-nya. Sisanya 2 cos 2X min sin kuadrat X sama dengan 0. Cos 2X kita bisa ubah in terms of sin kuadrat. Ingat-ingat identitas cos 2. Cos 2X itu adalah 1 min 2 sin kuadrat X. Cos X 2, 1 min sin kuadrat 2X. Min sin kuadrat X. Oh, sin kuadrat X, sorry. Ups. Cos 2X itu adalah 1 min 2. Salah ya. Min 2 sin kuadrat X. Gitu maksud Koko. Ini adalah cos 2X. Sama dengan 0. Cos X 2 dikurang. Langsung aja deh supaya nggak lama. 2 kali min 2 min 4. Min 4 kali 1 yaitu min 5. Min 4 min 1 maksudnya. Min 5 sin kuadrat X. Sama dengan 0.
Dari sini kita bisa dapat lagi beberapa nilai X yang mungkin menghasilkan stationary point itu. Ini agak panjang ya, wajar aja karena skornya 6. Jadi memang ada banyak hal atau banyak step yang perlu kita lakukan. Koko teliti dari bagian cos X-nya dulu. Cos X sama dengan 0. Maka X-nya cos yang bernilai 0. Cos yang bernilai 0 itu ada di cos pi per 2. Cos 90 itu 0. Kemudian berikutnya adalah cos 270 atau 3 pi per 2. Ternyata lagi-lagi bagian ini nggak memungkinkan. Jadi kita akan reject semua. Kemungkinannya tinggal di bagian ini. Untuk bagian ini, sin kuadrat X itu adalah 2 per 5. Pindah ruasin ya. Kita cari pembuat nolnya. Sin kuadrat X adalah 2 per 5. Maka sin X itu adalah plus minus akar 2 per 5. Koko nggak akan lihat bagian minusnya. Kenapa? Karena di sini kita ngomongin kuadran 1. Artinya sinnya pasti positif. Jadi nggak usah lihat bagian negatifnya. Langsung tulis saja sin X-nya akar 2 per 5. X-nya kita ketemu. Sin inverse akar 2 per 5. Ini adalah exact formnya. Tapi kalau kita mau jadiin desimal, jangan lupa kalkulatornya dalam mode radian. Sin inverse akar 2 bagi 5 itu adalah 0,685 radian. Inilah jawaban kita. Jadi X-nya adalah 0,685. Pasti di bawah pi per 2. Pi per 2 ini adalah 1,5 something. Nah ini untuk yang A. Cukup panjang ya. Kalian harus kuasai identitas trigono digabungkan dengan turunan. Silahkan dimengerti. Koko rasa kalau konsep atau basicnya kalian pegang, pasti bisa kok. Masalah aljabar dan manipulasi identitas trigono aja. Soal yang B, yang kedua. Gunakan substitusi U sama dengan sin X, carilah luas dari area yang diarsir. Kita ingin mencari area. Area adalah integral dari 0 sampai pi per 2 dari fungsi tersebut. 0 sampai pi over 2, fungsinya adalah sin square 2x cos x dx. Substitusinya adalah U sama dengan sin X. U sama dengan sin X. Koko tulis dulu di sini. U sama dengan sin X. Bentuk yang mau disubstitusi harus diturunkan. Jadi kalian bisa dapat du dx equals to cos X. Maka du-nya adalah cos X dx. Jadi bentuk ini bisa diganti pakai du. Kemudian jangan lupa juga untuk mengganti batasnya. Karena batas ini in terms of X. Kita ingin ubah jadi U. Jadi Koko akan ganti batasnya. Ketika X-nya 0, U kita adalah sin 0, yaitu 0. Ketika X-nya pi over 2, batas atas, U kita adalah sin pi over 2. Sin pi over 2 adalah 1. Jadi batas atasnya adalah 1 sekarang. Integral 0 sampai 1. Sin kuadrat 2x belum bisa dinyatakan dalam U. Karena ini sinnya 2x, sedangkan di sana sin x. Lagi-lagi kita harus gunakan identitas sin kuadrat 2x. Koko bisa ubah menjadi 2 sin x cos x. Ini identitas untuk sin 2x. Tapi karena ada kuadrat, kita akan kuadratin. Dikali cos x dx itu adalah du. Du. Belum bisa diintegralkan karena kita harus punya variabel u semua. Jadi ini Koko kuadratin dulu.
sin kuadrat X boleh diubah jadi U kuadrat. Karena U sama dengan sin X tadi. Cos kuadrat X harus diubah in terms of sin. 1 minus sin square X du. 4u square 1 minus u square du. Dapat semuanya in terms of u. Kita tinggal integralkan. Koko kali masuk dulu. 4u square minus 4u4 du. 4u square minus 4u4 integralin. 4 over 3u cube minus 4 over 5u5. From 0 until 1. Substitusi batas atas 0, batas atas 1 maksudnya. 4/3 kali 1 kubik. 4/5 kali 1 pangkat 5. Dikurang batas bawahnya 0. 4/3 kali 0. Dikurang 4/5 kali 0. Nah, finally kita dapat jawaban akhirnya, yaitu 4/3 dikurang 4/5. 8/15 unit kuadrat. Inilah area dari yang diarsir tersebut. Lagi-lagi nomor 9 ini skornya gede ya, 10. Total skornya hanya 75 untuk paper ini. Jadi dari nomor 8 tadi 10, nomor 9 10. Itu udah persentasenya tinggi sekali. Terakhir kita lihat nomor 10. Nomor 10 ini skornya juga 10. 1 sama 9. Bahkan 11, ada satu lagi di bawah sana. Jadi ini akan punya proporsi yang cukup gede juga. Kita lihat nomor 10. In a chemical reaction, a compound X is formed from two compound Y and compound Z. Jadi X itu terbentuk dari Y dan Z. Massa dari X, Y, dan Z yang ada at time t second itu adalah X, 10 min X, dan 20 min X. Itu massa dari X, Y, sama Z. Koko highlight bentuk pentingnya. Nah. At any time, the rate of formation of X is proportional to the product of the masses of Y and Z present at that time. Ini info pentingnya. Dia bilang rate of formation of X is proportional dengan perkalian massa Y dan Z pada saat itu. Ketika T-nya 0, X-nya 0, dan dx dt-nya 2. Ini info yang memberikan kita suatu condition. Pertanyaannya, buktikan bahwa X dan T bisa dihubungkan dengan persamaan ini. Untuk buat persamaan ini, Koko akan jalan dari informasi rate of formation of X. Rate of formation of X itu adalah dx dt. Jadi dx dt is proportional. Proporsional berarti harus ada konstantanya. Itu sama dengan suatu konstanta to the product, perkalian dari massa Y dan massa Z. Jadi dx dt itu adalah K times my times mz. Massa dari Y itu adalah 10 min X. Massa dari Z adalah 20 min X. Koko bisa tulis dx dt equals to K 10 minus X times 20 minus X. K-nya kita bisa cari dengan condition berikut. Kita tinggal ganti aja dx dt-nya 2 equals to K 10 minus X. 10 kurang X-nya 0, yaitu 10. Kemudian 20 kurang X. 20 kurang 0 ya 20. Dengan demikian K-nya Koko dapat 2 dibagi 200 atau 1/100 atau 0,01. Dengan demikian kita dapat dx dt.
equals to 0.01 10 minus X 20 minus X. Terbukti. Bentuk yang mereka inginkan. Itu pertanyaan yang A. Pertanyaan yang B. Solve this differential equation and obtain an expression for X in terms of T. Kita harus cari solusi dari persamaan diferensial ini. Dan solusi kita harus X in terms of T. Jadi solusinya harus X equals to bla 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 T. Untuk mencari solusi dari differential equation ini, Koko harus pisahkan dulu. Variabel X dengan variabel X, variabel T dengan variabel T. Tapi karena nggak ada variabel T, kita akan lihat konstantanya aja. Jadi kalau Koko pisahin, Koko bisa tulis jadi dx over bentuk yang bracket Koko pindahin ke sini. Jadi pembagian. Kemudian dt-nya kita kaliin ke sebelah kanan. Nah, dia terpisah. Inilah yang kita mau. Kita ingin memisahkan mereka. Setelah mereka terpisah, kita akan integralkan. Jadi setelah mereka terpisah seperti ini, kita bisa integralin. Nah, tapi integral bentuk ini harus diubah dulu. Nggak bisa langsung. Koko nggak bisa integralin itu secara langsung. Jadi bentuk ini harus diubah dulu menjadi bentuk partial fraction. Koko kerjain di luar sini. 1 per 10 min X 20 min X. Kalau diubah jadi partial fraction, dia adalah A per 10 min X tambah B per 20 min X. Kita kalikan semuanya dengan 10 min X 20 min X supaya penyebutnya hilang. Maka Koko akan dapat 1 sama dengan A 20 minus X plus B 10 minus X. Dengan mensubstitusikan nilai X yang tepat, kita bisa dapat A dan B. Jadi misalnya Koko substitusiin aja. X-nya 10 misalnya. Koko akan dapat 1 sama dengan A 20 kurang 10 yaitu 10 plus B kali 0. A-nya Koko dapat 0,1. Dengan cara yang mirip, Koko akan substitusikan X-nya 20. Kita akan dapat 1 sama dengan A times 0 plus B times negative 10. X-nya 20 ya. 10 min 20 itu min 10. Berarti B-nya kita dapat minus 0,1. Dengan demikian, bentuk ini kita bisa ubah menjadi bentuk partial fraction. A over 10 minus X, A-nya adalah 0,1. 0,1 dibagi 10 min X. Min X. Kemudian B-nya min 0,1. Negatif 0,1 per 20 min X dx sama dengan 0.01 dt. Supaya nggak makin rumit karena desimal, Koko akan kaliin semuanya dengan 100. Sehingga kita akan dapat 10 per 10 min X kurang 10 per 20 min X dx sama dengan 1 dt. Jadi ini hanya manipulasi aja, supaya nggak kompleks. Karena sudah pecahan, nanti desimal lagi, itu agak nggak enak dilihat. Step berikutnya, integralkan. Integral dari 10 per 10 min X itu adalah 10. 10-nya dari sini, kita nggak apa-apain. Koko tulis sedikit di sini. Integral dari 1 over AX plus B dx
ini adalah 1 over A ln AX plus B. Plus C jangan lupa. Jadi integral dari 1/10 min X itu akan muncul bentuk ln. Kalau kita ikutin formula yang Koko tulis di sini, hasilnya adalah 10 ln 10 kali 1 per min 1, karena A-nya min 1, ln 10 min X. Kemudian yang kedua, min 10. Integralin lagi bentuknya, kita akan dapat kali 1 per min 1 ln 20 min X. Sama dengan integral dari 1 adalah T plus C. C-nya 1 aja. Kalian boleh pilih mau di sisi kiri atau di sisi kanan. Tapi C-nya cuma boleh atau cukup ditulis 1 buah aja. Nggak perlu tulis banyak-banyak C. Cukup 1 aja. Nah, setelah Koko integralkan, kita dapat bentuk ini. Tapi ini belum selesai. Karena soalnya ingin X in terms of T. Jadi masih harus disederhanakan lagi. Nah, sebelum Koko sederhanakan, Koko akan cari dulu nilai C-nya. Kita bisa dapat ketika X-nya 0, T-nya 0. Supaya jadinya angka ya. Ini masih agak panjang. When X sama dengan 0, T sama dengan 0. Langsung sederhanain, min 10. Ln 10. Simbol modulusnya nggak perlu lagi karena nilainya udah pasti positif. Jadi integral ln itu harus dikasih modulus. Karena nanti dia tidak terdefinisi ketika fungsinya negatif. Makanya harus dimoduluskan. Min 10 kali min 1 plus 10. Ln 20 sama dengan T-nya 0 plus C. 0 plus C. Berarti C-nya Koko dapat. C Koko adalah 10 ln 20 dikurang 10 ln 10. Sederhanain supaya nggak makin kompleks. 10 ln 20 dikurang ln 10. Pengurangan boleh diubah menjadi pembagian. Sifat dari logaritma. Jadi 20 per 10, yaitu 10 ln 2. Itulah C-nya. Setelah C-nya ketemu, ganti lagi ke sini. Dan kita akan simplify lagi. Jadi ini skornya 9. Memang benar stepnya panjang ya. Jadi memang benar harus banyak sekali yang kalian lakukan. Jadi memang wajar skornya 9. Koko tulis lagi equation ini. C-nya kita udah tahu. Min 10 ln 10 min X plus 10 ln 20 min X sama dengan T plus C, yaitu 10 ln 2. Nah, supaya kita bisa dapat X sama dengan apa, kita harus gabungin semua ln-nya. Nggak bisa terpisah-pisah gini. Gabungin semua ln-nya, Koko pindahin ke sebelah kiri semuanya. 10 ln 20 min X min 10 ln 10 min X tambah kurang maksudnya. 10 ln 2 equals to T. Faktorin 10-nya. Ln 20 minus X minus ln 10 minus X minus 2 minus ln 2 maksudnya. Equals to T. Gunakan sifat ln untuk bentuk di dalam bracket. Ln pembagian itu adalah, ln pengurangan itu adalah ln pembagian. 10 ln kurang jadi bagi. Jadi 20 min X per 10 min X kali 2 equals to T. Sedikit lagi selesai.
Langkah selanjutnya, Koko akan bagikan 10 ke sebelah sana, kemudian pasang bentuk eksponen. 20 min X per 20 min 2X sama dengan, ada lennya ya, T per 10. Supaya lennya hilang, pasang bentuk eksponen. 20 min X per 20 min 2X sama dengan E pangkat T per 10. Masih belum selesai juga, ini panjang banget, space kita juga masih banyak. Kita harus cari X sama dengan, jadi terakhir kita harus isolate X-nya. Koko akan kaliin silang, cross multiply, kemudian kita isolate X-nya. 20 minus X equals to 20E T over 10 minus 2E T over 10 times X. Pindah ruaskan ke sebelah kiri. Sebelah kiri. Kita akan dapat 2ET over 10X minus X equals to 20E T over 10 minus 20. Nah, mudah-mudahan Koko nggak ada yang nggak teliti ya. Tapi kalau ada yang Koko nggak teliti, kalian bisa infokan melalui komen. Tapi mudah-mudahan nggak ada. Mudah-mudahan Koko bisa teliti. Terakhir kita akan dapat X sama dengan, isolate X-nya, 2E T over 10 minus 1 equals to 20. E T over 10 minus 1. Berarti X-nya kita ketemu. Ini yang soalnya mau. 20 E T over 10 minus 1 dibagi dengan 2E T over 10 minus 1. Bisa disederhanain sedikit? Oh, nggak bisa. 20E T over 10 minus 1 over 2E T over 10 minus 1. Ini bentuk yang soalnya inginkan. Dan inilah jawabannya. Panjang ya? Jadi banyak sekali yang perlu dilakukan di soal yang B ini. Lanjut ke satu bagian terakhir yang C, ini pendek dan sedikit aja. Skornya juga cuma 1. State what happened to the value of X. Apa yang terjadi dengan X ketika T-nya sangat besar sekali. Jadi T becomes large ini artinya T-nya mendekati infinite. Kalau T-nya mendekati infinite, apa yang terjadi dengan X-nya? X kita tadi adalah 20 E pangkat T min 10 min 1 dibagi 2E pangkat T per 10 min 1. Nah, jangan langsung ganti infinite di sini. Karena kalau kalian ganti infinite di sini, hasilnya bakal aneh. Hasilnya aneh banget. Jadi E pangkat infinite min 1 per 2E pangkat infinite min 1. Hasilnya jadi susah dibayangkan atau susah dihitung. Sebelum Koko ganti T-nya dengan infinite, Koko akan faktorkan dulu. E pangkat T per 10-nya kita faktorin ke depan, maka 1 min E pangkat min T per 10. Jadinya bentuknya gitu. Kalau kalian kali masuk lagi, ya balik lagi seperti di atas. Bagian bawahnya juga sama. E pangkat T per 10-nya kita faktorin, sisanya adalah 2 minus E pangkat min T per 10. Baru diganti infinite di sini. Ini bisa dicoret ya. Kalau kalian ganti infinite, waktu T-nya mendekati infinite, maka bentuk ini pasti mendekati 0. Karena E pangkat min T per 10 itu adalah 1 per E
pangkat T per 10. 1 per E pangkat infinite, 1 per angka yang besar banget itu pasti 0. Dengan kata lain, Koko sudah bisa ketemu hasilnya. 20 1 min 0 dibagi 2 kurang 0. Yaitu 20 per 2. Hasilnya 10. Jadi, ketika T-nya becomes large, X-nya, X itu menyatakan massa tadi, massanya akan mendekati 10 gram. Mass of X-nya bakal approach 10 grams. Itu jawaban kita untuk soal terakhir, soal nomor 10. Pembahasan Koko selesai sampai di sini. Untuk video bagian ketiga ini, nomor 8, 9, dan 10. Pelajari dengan baik, karena tingkat kesulitan soalnya menurut Koko cukup tinggi dibandingkan soal-soal sebelumnya. Memang beda tipe soal sih, tapi nomor 8, 9, 10 ini lumayan challenging lah. Nah, thank you semuanya yang udah nonton video ini. Kita ketemu lagi di video berikutnya.